Jadi untuk lanjutan video yang tadi yaitu untuk regulator menetapkan rasio atau FI terhadap aset yang paling sederhana terhadap asetnya, atau E dibagi A sama dengan untuk slide sebelumnya. Print slide sebelum, nah yaudah. Bentar ya. Jadi, meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan, target ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Juga, SEC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Next slide. Next slide. Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal. Jika tingkat aset FI berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer FI mungkin paling tertarik untuk kebal terhadap perubahan rasio modal, atau delta dikali E dibagi A, karena resiko suku bunga daripada perubahan tingkat modal atau delta E. Next slide. Misalnya, manajer FI mendekati peraturan minimum yang diisyaratkan E per A atau modal. Rasio misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan, dan ingin mengimunisasi FI terhadap penurunan rasio ini jika suku bunga naik. Artinya, target imunisasi tidak lagi delta E sama dengan 0 saat harga berubah, tapi delta E per A sama dengan 0. Next slide. Maaf untuk slide sebelumnya, karena ada lanjutannya. Jadi, imunisasi delta E terhadap resiko suku bunga tidak dapat menghasilkan strategi manajemen yang sama dengan imunisasi delta E per A. Portofolio yang dibuat untuk mengimunisasi E akan memiliki kecocokan durasi yang berbeda dari yang diperlukan untuk mengimunisasi delta E per A. Atau lebih sederhana, manajer dapat memuaskan pemegang saham FI atau regulator, tapi tidak keduanya serentak. Lebih khusus lagi, ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu, next slide, untuk menetapkan delta E sama dengan 0, manajer FI harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah 0, yaitu rumusnya delta E sama dengan 0 sama dengan BA dikurang KDL, atau BA sama dengan KDL. Sebagai perbandingan, untuk mengimunisasi rasio modal, yaitu menetapkan delta E per A sama dengan 0, manajer perlu mengatur yang pertama, yaitu rumusnya delta DA sama dengan KDL. BA sama dengan DL, maaf. Dalam skenario ini, efek penyesuaian leverage atau K dikeluarkan. Jika DA sama dengan 5, maka imunisasi rasio modal akan membutuhkan pengaturan DL sama dengan 5. Next slide. Jadi, untuk bagian selanjutnya yaitu, di sini kami menganalisis kelemahan model durasi. Jadi secara khusus ini model durasi ini ada 3. Yang pertama itu kesulitan dalam menerapkan model durasi, yang kedua pencocokan durasi bisa mahal, dan yang ketiga itu imunisasi adalah masalah dinamis.
Untuk yang pertama ini, yaitu kesulitan dalam menerapkan model durasi. Jadi kritikus model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna di sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International Settlements untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Di bagian ini kita melihat berbagai kritik terhadap model durasi dan mendiskusikan cara-cara yang akan dilakukan oleh manajer FI dalam praktiknya. Next slide. Yang kedua itu pencocokan durasi bisa mahal. Jadi, kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer FI dapat berubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritas aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Selain itu, manajer FI masih dapat mengelola eksposur risiko menggunakan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyeimbangan portofolio langsung untuk kebal terhadap risiko suku bunga. Manajer bisa mendapatkan banyak hasil yang sama dari pencocokan durasi langsung dengan mengambil posisi lindung nilai di pasar untuk sekuritas derivatif seperti futuris dan forward. Next slide. Untuk kelemahan model durasi yang ketiga yaitu imunisasi adalah masalah dinamis. Imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Mari kita kembali ke contoh imunisasi sebelumnya, di mana perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga, kami menunjukkan bahwa membeli obligasi dengan kupon 8% dengan jangka waktu 6 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun akan mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika. Next slide. Yang ke Maaf untuk kelemahan model durasinya di sini ada 4, dan yang keempat ini perubahan suku bunga besar dan konveksitas. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga urutan 1 baris poin, tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar dari order 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang berapa banyak harga sekuritas akan berubah, dan oleh karena itu menjadi urutan sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Next slide. Next slide. Di sini ada gambar tentang duration versus true relationship. Jadi, di gambar ini kita dapat melihat alasannya. Perhatikan terlebih dahulu perubahan harga obligasi karena perubahan hasil menurut model durasi, dan kedua hubungan yang sebenarnya atau true relationship seperti yang dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai sekarang yang tepat untuk penilaian obligasi. Model durasi memprediksi bahwa hubungan antara guncangan tingkat bunga dan perubahan harga obligasi
akan sebanding dengan D atau durasi. Namun dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya, kita akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga yang besar, durasi memprediksi secara berlebihan jatuh dalam harga obligasi. Sedangkan untuk penurunan suku bunga yang besar, itu underpredict meningkatkan dalam harga obligasi. Artinya, model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan dan penurunan suku bunga pada harga obligasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, pada kenyataannya untuk kenaikan tarif, efek kehilangan modal cenderung lebih kecil dari efek keuntungan modal adalah untuk penurunan tarif. Ini adalah hasil dari hubungan harga hasil obligasi yang menunjukkan properti yang disebut sifat busung daripada linearitas seperti yang diasumsikan oleh model durasi dasar. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa sifat busur adalah fitur yang diinginkan oleh manajer FI untuk dimasukkan ke dalam portofolio aset. Membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan banyak kecembungan atau kelengkungan dalam hubungan kurva harga hasil mirip dengan membeli asuransi resiko suku bunga parsial. Secara khusus, konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan yang sama besar dari suku bunga naik dan turun. Misalnya, plus atau minus 2%. Efek keuntungan modal dari penurunan suku bunga lebih dari mengimbangi efek kerugian modal dari kenaikan tarif. Next slide. Kemudian untuk the price yield curve for the 6-year Eurobond, jadi di sini ada titik A. Jadi pada titik A, pada kurva harga hasil pada gambar ini, jika suku bunga naik dari 8 menjadi 10%, model durasi memprediksi bahwa harga obligasi akan turun sebesar 9,2463%. Itu adalah atau dari harga 1.000 hingga 907,537 dolar. Lihat di poin B pada gambar ini. Jadi, namun dengan menghitung perubahan pasti dalam harga obligasi setelah kenaikan hasil menjadi 10%, kami menemukan bahwa nilai sebenarnya adalah, kita lihat pada titik C. Seperti yang kita lihat, penurunan harga yang sebenarnya atau aktual lebih kecil dari perkiraan penurunan sebesar 5.358 dolar. Ini berarti ada kesalahan lebih dari 0,5% menggunakan model durasi. Alasan untuk ini adalah kecembungan alami pada kurva harga hasil saat hasil meningkat. Membalikan eksperimen mengungkapkan bahwa model durasi akan memprediksi harga obligasi naik sebesar 9.463% jika diimbal hasil turun dari 8 menjadi 6%, menghasilkan prediksi harga sebesar 1.092.463 dolar. Lihat di poin D. Sebagai perbandingan, perubahan harga yang sebenarnya atau aktual dapat dihitung sebagai 1.098.347 dengan memperkirakan nilai sekarang dari kupon obligasi dan nilai nominalnya dengan hasil 6%. Lihat di poin E. Model durasi telah memperkirakan kenaikan harga obligasi sebesar 5.884 dolar atau lebih dari 0,5% dari kenaikan harga sebenarnya. Next slide.
Jadi, untuk slide selanjutnya ini, pertanyaan penting bagi manajer FI adalah apakah kesalahan 0,5% cukup besar untuk dikhawatirkan. Jadi hal ini tergantung pada ukuran perubahan suku bunga dan ukuran portofolio yang dikelolanya. Jelas 0,5% ini adalah jumlah yang besar. Jadi 0,5% dari jumlah yang besar akan tetap menjadi jumlah yang besar. Jadi sekian, next slide. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.